Yo, balik lagi sama gue di channel Branatin. Dan ya, selamat di hari Minggu ya buat teman-teman sekalian. So, di hari Minggu seperti biasa kita akan update untuk altcoinnya. Jadi kemarin itu ada saya update untuk Bitcoin dan juga airdrop untuk token DOX teman-teman di exchange Bitime. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton video Bitcoin dan juga airdrop ya, ini gratis, bisa ditonton di video kemarin ya teman-teman, beserta dengan link-linknya ya. Oke, jadi kita lihat market sebenarnya di hari Minggu ini nggak ada yang terlalu signifikan, masih sideways di situ-situ aja. So, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas untuk Ethereum dan Chainlink. Cuman sebelum video ini dimulai, kemarin itu ada yang komen juga nanya untuk PP itu apakah koinnya bagus atau tidak. Kemudian poin kedua yang ditanya, kalau misalkan diinvest sampai tahun depan apakah. Dari pertanyaan ini itu saya pengen menjawab satu dulu ya. Nomor satunya adalah, pertama, siapapun itu ya, mau yang nanya ataupun yang mungkin yang baru nonton di video, harus research dulu, jangan males teman-teman. Sekali lagi, jangan males ya. Kalian bisa tahu koin PP, tapi kalian nggak tahu itu koin bagus atau enggak. Mungkin juga itu koin meme juga mungkin nggak tahu ya. Di sini saya mungkin explain sedikit aja. Kalian pergi ke coinmarketcap.com, kemudian kalian klik ke kategori. Di sini ada banyak kategorinya. Ada meme coin, ada Solana ecosystem, ada AI, ada gaming, ada RWA, ada Polyfi, ada Depin ya, dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman klasifikasinya ya. Untuk PP sendiri itu masuk di meme coin. Meme coin itu apa aja sih nih? Ada Doge, ada Shiba, ada PP, ada Wave, Bong, Floki, dan lain sebagainya ya. Itu kalian harus research dulu. Yang namanya meme coin itu bisa kalian cuan banyak, tapi kalian juga berpeluang untuk nyangkut parah. Itu yang perlu kalian perhatikan ya. Meme coin itu sangat-sangat volatile dibandingin sama koin lainnya ya. Resikonya itu. Perkara bagus atau enggak namanya juga meme coin teman-teman ya. Dia bermain koin itu mau sebagus apapun. Saya kasih contoh deh untuk Dogecoin ya. Dogecoin ini top satunya dari meme coin. Bagus nggak? Bagus. Kenapa bisa dibilang bagus? Di sini kita bisa lihat backupnya itu dari Elon Musk. Kemudian ada project-project Doge juga yang berhubungan langsung dengan Elon Musk. Tapi apakah dengan bagus aja cukup? Harganya turun nggak? Turun juga guys ya. Turun juga. Bahkan dia belum new ATH. Jadi yang perlu dipahami sebenarnya, kamu beli mau meme coin apapun, contoh PP, harus siap resikonya. Bisa nyangkut dalam, bisa pump kenceng ya. Harus banyak faktor yang dipelajari. Jangan cuma dengar oh PP orang-orang cuan di PP gitu ya. Kemudian pas kalian bilang katanya bagus, katanya cuan, dibeli tapi kalian nggak tahu nih, kalian beli di pucuk, harganya akhirnya koreksi dalam. Nah, kalian bingung loh, kemarin masukin 10 juta kenapa sisa 2 juta, 3 juta sisanya. Jadi segitu, portonya minus ancur-ancuran. Nah ya, jadi sekali lagi harus belajar juga lah ya. Nggak bisa nanya ini bagus, ini bagus dan sebagainya, cuman modal dengar kata bagus terus beli. Bagus beli, nggak begitu juga konsepnya teman-teman. Namanya juga kita bermain di financial market, khususnya di kripto yang sangat-sangat volatile. Gak bisa cuma dengar kata orang bagus terus dibeli. Gak tahu kapan timing belinya, gak tahu yang namanya DCA, gak tahu ini klasifikasi koin apa, projectnya gimana, dan lain sebagainya ya. Jadi itu saran saya pribadi. Mungkin kalau misalkan diinfoin kayak gini juga ada dari sebagian orang, mungkin gak mau dengar juga gak apa-apa. Cuman di sini saya mau men-sharingkan sedikit aja ya, tanpa berbasa-basi. Langsung kita bahas lagi untuk si Ethereumnya. So, Ethereum secara daily ini mampu ya sustain, bertahan di area next tahanan kuatnya di sekitar 2200 dan lowestnya itu di 2100-an dolar. Bikin tail candle sampai situ. Dan PR-nya ya, untuk si Ethereum pastinya di sini kita bisa lihat ya, secara daily dia memang sudah up dan membuat trend sideways doang nih. Nah, tuh. Dia membuat trend sideways doang teman-teman. Dan adanya peluang juga terbentuk yang namanya ini double bottom. Bottom 1, bottom kedua. Bisa, atau neckline dari si double bottom juga maupun channel ini. Nah, area ini yang harus mampu di break. Berarti posisinya dia harus berada di atas 2700-an dolar. Ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Masih sama outlooknya seperti pembahasan Ethereum terakhir ya. Di sini up ya, going up, and then maybe retracement gitu ya, seperti ini, untuk lanjut naik nih, bahkan sampai di sekitar 3.400-3.500 dolar. Ini dulu aja deh yang perlu kita lihat untuk si Ethereum secara daily teman-teman.
Jadi sekali lagi diwaspadai ketika memang area support krusial ini di sekitar 2550 ini jebol, wah ini bisa turun lebih bawah lagi, bahkan ngejar next area demand-nya dia nih. Ya di sekitar 2300-an dolar untuk si Ethereum. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan untuk secara daily-nya yang nanya untuk update Ethereum seperti apa, kurang lebih seperti ini ya kondisinya, dia masih sideways aja. Either dia breakout atau breakdown. Kalau breakdown ya teman-teman bisa pantau area bawahnya, tapi dia breakout dari 2730, maka next area target di sekitar 2900 dolar dulu untuk Ethereum-nya. Ya so far memang dia masih lemas juga ya teman-teman di sini. Ini naik adanya bull candle ya, bullish engulfing, tapi 1 2 3 red candle drop lagi, balik ke kandang lagi gitu ya. Menandakan memang Ethereum ini belum benar-benar siap untuk rally, dan once dia siap untuk rally, sign apa yang bisa kita lihat pertama adalah break dulu nih 2730-an plus EMA 21 secara daily. Once nanti dia mampu break seperti ini ya, kemudian dia retest, ya ini probabilitasnya cukup besar untuk dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya untuk yang nanyain Ethereum. Kemudian untuk secara time frame 4 jamnya gimana? 4 jamnya sebenarnya kita bisa lihat ya di sini. 4 jamnya. Ini adalah tarikan Fibo terakhir dari swing low ke swing high yang terakhir di sini. Maka kita mendapatkan beberapa area, dan ya di sini kelihatan jelas juga ya teman-teman kalau misalkan kita lihat dari lower time frame-nya seperti ini. So far-nya ya dia masih sideways aja nih. Masih sideways dan belum kemana-mana. Ya progresnya pun ini benar-benar korektif kalau bisa dibilang. Ya ini dropnya signifikan, momentumnya kita bisa lihat ya di sini. Momentumnya signifikan, tapi penguatannya mantul nih 1, 2, terus 1 create bears di sini. Ya jadi memang ini korektif banget penguatannya. Jadi waspada ketika memang dia sudah mampu break, malah ketahan di next area supply di 2910-an dolar. Reject dari situ, ini bisa drop lebih bawah lagi, bahkan ngetes ke sekitar Fibo atau retracement 1,6 itu di sekitar 2340-an dolar. Ya dimana di situ juga menjadi area tahanan. Nih saya markingin tuh teman-teman. Untuk si Ethereum di sekitar 2300-an dolar. Jadi gimana nih untuk Ethereum? Bagusnya kalau kita lihat secara time frame 4 jam. 4 jam sebenarnya kan area supply ya. High sebelumnya ini mampu di break dulu deh. Ya minimal dari sini sebentar ya. Dia mampu break 2 area ini, area 1, area kedua ini mampu di break dulu. Retracement di sini untuk lanjut naik lagi ke 3100-an dolar. Ini dulu yang perlu kita lihat, wajib kita lihat untuk si Ethereum. Selama ini belum kita lihat gitu ya, dia belum mampu break, dia malah naiknya yes, dia naik, break dari sini, naik, tapi di sini ketahan nih. Area supply ini ketahan, reject lagi. Ini potensi untuk dia bisa turun kembali. Ya jadi sekali lagi diwaspadai untuk skenario bisa reject di area supply di sekitar 2910 2920 dolar, sekitar area itu. Dan untuk invalidasinya tentunya seperti ini ya, yang garis warna kuning yang nanyain si Ethereum. Ya cenderung masih lemas, strukturnya pun ya belum berubah. Sekali lagi ya, ini dia belum mampu take out dari high sebelumnya. Ya area supply ini belum di take out, ya selama belum mampu di take out ya masih peluang untuk turun. Ya tapi ketika mampu di break ya peluang untuk naik itu lebih besar. Ya kita berbicara probabilitas teman-teman. Untuk lapisan sideways di bagian bawah itu di 2523 sampai bagian atas di 2722 dolar. Ya jadi ini beberapa area krusial untuk Ethereum yang nanya dari hourly maupun daily time frame. Walaupun memang dia sudah ada ETF-nya, tapi kelihatannya masih sepi peminat gitu ya. Belum adanya penguatan yang signifikan. Chainlink gimana? Nah, Chainlink sebenarnya kita bisa lihat juga di sini dari secara RSI pun di sini adanya divergent ya, walaupun sedikit atau tipis banget secara daily nih. Ya di sini. Tuh, tipis banget teman-teman. Ya. Di sini higher low, and di sini lower low tuh. Adanya divergent teman-teman, walaupun memang tipis ya secara daily kalau kita bandingkan. Dan so far dia ketahan ya ini dari swing low ke swing high yang terakhir. And yap, so far dia ketahan di Fibo retracement 1,6 itu di sekitar 8,8 dolar. Dan ini ada box merah saya extend. Apa itu box merah di sini? Ini adalah batas dia waktu sideways yang cukup lama semenjak Mei 2022 sampai akhirnya mampu di break, benar-benar break pada Oktober 2023. Ya, untuk si Chainlink ini sendiri secara daily time frame. Jadi next adalah area, tentunya area berapa teman-teman yang bisa kita pantau area ini. SNR sebelumnya secara daily nih cukup strong ya di sekitar 12,15 sampai 12,87 dolar. Yaitu adalah PR-nya untuk si Chainlink, yang nanya Chainlink gimana update-nya. Ini adalah area strongnya dia. Maybe kita bisa expect dari area sini mampu take out dulu, balik lagi. Ya take out SNR sebelumnya, plus di sini adanya area supply juga nih. Ya kita bisa kelihatan jelas nih secara daily time frame dia mampu take out, maybe another retracement untuk dia lanjut up lagi nih.
Nah, untuk ngejar di sekitar 15 sampai 16 dolar. Nah, itu di retracement atau Fibo 0,6 sampai 0,5-nya. Ini palingan perspektif untuk si Chainlink. Ya, kemudian another perspektif gimana, Bro? Kita bisa gunakan juga sebuah trendline. Ya, resisten di sini. Dan di sini juga sebuah trendline support. Kemudian kita hubungkan. Nah, ya, di sini. Jadi untuk bagian supportnya di sini ke tes ya, ini 1 2 3 kali, udah 3 kali dites. Resistannya juga nih 1 2. Ya, plus di sini ada confluence nih. Ya, SNR sebelumnya plus juga Fibo trendline resistance. Ya, jadi memang area strongnya itu di sekitar 15,2 sampai 16 dolar. Jadi waspada ketika memang si Chainlink menghampiri kembali area tersebut. Nanti mungkin teman-teman lihat ya, by the time market bergerak, wah dia up, tapi testing situ itu adalah area krusialnya untuk si Chainlink. Ya, jadi untuk target pertama pasti dia harus mampu break di atas 12,8 dolar, kemudian mungkin adanya retracement balik ke sekitar 11 sampai 12 dolar is okay gitu ya. Kemudian dia up ya, di sini retracement 11 sampai 12 dolar, kemudian lanjut naik. Ya, baru nanti kita lihat lagi di sini mampu break atau enggak. Teman-teman, di situ adanya confluence of resistance yang cukup strong ya pada pergerakan untuk pergerakan si Chainlink. Nah, untuk lower time frame gimana, Bro? Seperti time frame hourly. Nah, ini kurang lebih ini sih sama-sama ya, sama kayak si Ethereum. Di sini kita bisa lihat juga di sini ada area supply ya, dan belum benar-benar mampu di break. Ini di sekitar 10,87 sampai 11,2 dolar. Ya, kemudian di sini kita bisa tambahkan juga sebuah trendline resistance juga. Kemudian di sini adanya trendline support atau tahanan. Jadi range sideways itu di sekitar 10,1 sampai 10,7 dolar untuk range sideways dari si Chainlink ini sendiri. Ya, weekend dia low volume, ya nggak terlalu volatile, bermain di range sekitar berapa nih teman-teman? 1 dolar kah? Ya, sekitar hampir 1 dolar lah ya, 0,9 something. Dan ya baru nanti kita pantau sekali lagi. Either dia dari sini mampu break dulu ya, testing supply, retracement untuk lanjut naik lagi, mungkin di atas ngetes 11,6 sampai 11,7 dolar, atau memang nanti dia breakdown. Kalau breakdown dia akan testing ke area demand bawahnya. Nah, demand bawahnya di mana, Bro? Di sini. Kalau kita lihat lebih detail di time frame 4 jam di area sini. Tuh. Ya, kita bisa lihat bersama-sama. Ini sekitar 9,27 sampai 9,59 dolar. Ya, untuk si Chainlink. Jadi sekali lagi ini adalah areanya untuk batasannya. Ketika dia mungkin dia sudah mampu break atau breakdown, teman-teman bisa pantau next area targetnya dia. Baru mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk sell short maupun ambil longnya. Ya, untuk si Chainlink. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk secara struktur juga belum ada yang patah ya, masih under pressure. Ethereum juga seperti itu. Dan itu aja teman-teman untuk update kali ini. Semoga bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.